Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan juga Mbak Yusef. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang analisis program live stream dari Gaming Winda Basudara di YouTube melalui perspektif Philip M. Napoli. Oke, next. Oke, ini adalah anggota kelompok kami yang dari saya sendiri, Harumi Sauda dengan NIM belakang terakhir 080 dan tim saya, rekan-rekan saya ada Rafania Zahra dengan NIM terakhir 100, lalu ada Naike Syarafa dengan NIM terakhir 105, dan Malika Zahra dengan NIM terakhir 108, dan juga terakhir Putri Aini dengan NIM terakhir 117. Oke, next. Oke, di sini kami membuka presentasi dengan pertama profil dari Winda Basudara. Oke, di sini Winda Basudara adalah nama aslinya adalah Brando Franco Winda atau yang sering disapa sebagai Bang Winda, dan di sini channel pribadinya adalah Winda Basudara. Kemudian platform streamingnya dia ada di YouTube dan juga Discord. Terus genre dia adalah gaming, juga live streaming, dan juga dia melakukan charity di dalam live streaming gamingnya Winda. Lalu audiensnya ini meliputi anak-anak, remaja, dewasa, dan juga orang-orang yang memiliki uh, menyukai game ataupun hal sebagainya. Lalu jadwal streamnya ini tidak menentu, tetapi lebih sering melakukan streaming pada jam 15.30 sore. Lalu durasinya juga tidak menentu, ada yang pendek, ada yang panjang. Namun kita rangkum durasinya 30 menit sampai 1 jam lebih. Next, di sini ada sinopsis dari live stream Winda Basudara. Oke, channel Gaming Winda ini tuh merupakan program siaran yang berbasis hiburan karena dia menampilkan aktivitas bermain game secara live di platform YouTube. Mulai dari game horror, game tycoon dan simulator dan sebagainya. Lalu di sini gameplaynya juga Winda melakukan interaksi sama penontonnya dari live chat. Jadi nuansanya lebih interaktif juga kan sama karena langsung live secara in live eh, berinteraksi dengan penonton, dengan audiens. Lalu ciri khas komunikasi dari Windah ini tuh lucu dan ekspresif karena tidak dibuat-buat ataupun secara spontan. Lalu Windah ini juga memiliki platform Discord karena Discord ini tuh untuk sebagai kayak membershipnya fans-fans supaya bisa main bareng ataupun ingin nonton bareng melakukan kegiatan bareng Winda. Next, kita ada live stream Winda itu nggak cuma main game aja, tetapi dia juga melakukan live stream charity yang akan didonasikan kepada warga-warga yang membutuhkan. Di sini ada bukti yang pertama charity 1 miliar dengan video game untuk sesama Indonesia. Lalu pada tahun 2024 juga Winda membangun sekolah gratis di Papua yang dinamai Sekolah Alam Bakti Toleransi melalui kerjasama oleh organisasi nirlaba yaitu Yayasan Cakra Abipraya Responsif yang didukung oleh hasil charity dari penontonnya itu sendiri. Oke, next. Lalu selanjutnya di sini ada analisis struktur. Live stream ini tuh dimulai dengan opening berupa sapaan dan interaksi melalui live chat. Nah, bagian intinya berisi gameplay, humor, serta juga respons langsung terhadap komentar dan donasi penonton. Nah, pada bagian closing, Windah menutup siaran dengan cara mengucapkan terima kasih dan juga mengajak untuk mengikuti live stream yang lainnya, yang berikutnya. Next. Dan menurut Philip M. Napoli, audiens media digital bersifat aktif dan ikut membentuk jalannya konten. Hal ini terlihat dari keterlibatan penonton melalui live chat, donasi, dan engagement selama live stream berlangsung. Struktur program yang fleksibel dan interaktif juga membuat audiens tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari program itu sendiri.
Lalu selanjutnya ada analisis infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur teknologi. Dalam framework Philip M. Napoli ini, teknologi merupakan fondasi utama dalam media digital. Infrastruktur teknologi menentukan bagaimana konten diproduksi, didistribusikan kepada audiens hingga dapat dikonsumsi oleh audiens itu sendiri. Pada live streaming Windah Basudara, infrastruktur teknologi dapat dilihat dari yang pertama ada penggunaan perangkat komputer atau gaming setup dengan spesifikasi yang tinggi. Lalu yang kedua ada koneksi internet yang stabil dan cepat untuk menjaga kualitas siaran. Selanjutnya software streaming seperti OBS Studio. Lalu yang penting itu kamera, mikrofon, dan perangkat audiovisual lainnya yang memadai. Yang kedua ada infrastruktur platform media. Philip M. Napoli menjelaskan bahwa platform digital memiliki peran besar sebagai pengatur distribusi konten hingga sampai ke audiens. Dalam kasus Windah Basudara, YouTube sebagai platform utama yang menyediakan sistem live streaming, algoritma rekomendasi, monetisasi melalui iklan dan membership, lalu fitur live chat dan super chat. Next. Lalu yang ketiga ada infrastruktur audiens. Napoli juga menekankan pentingnya audiens dalam media digital. Audiens tidak lagi bersifat pasif, tetapi aktif berinteraksi dalam membentuk lingkungan baru di media. Pada live streaming Windah Basudara, hal ini dapat dilihat dari penonton aktif berkomentar melalui live chat, fans yang membentuk komunitas digital, lalu audiens ikut memengaruhi arah konten melalui polling. YouTube sebagai platform media juga mendukung teknologi interaksi yang mana menyediakan fitur live chat yang tadi sudah disebutkan, lalu super chat, dan stiker yang menjadi fondasi dalam komunikasi dua arah antar kreator dan audiens. Next. Yang keempat, infrastruktur regulasi dan kebijakan platform. Napoli menjelaskan bahwa media digital tetap berada dalam kontrol regulasi yang tertentu. Dalam live streaming Windah, konten harus mengikuti kebijakan komunitas YouTube, tidak boleh mengandung pelanggaran hak cipta, harus mematuhi aturan monetisasi platform. Jika aturannya dilanggar, live streaming dapat terkena pembatasan atau demonetisasi. Lalu selanjutnya ada analisis konten. Konten live stream gaming yang dilakukan oleh Windah Basudara berfokus pada hiburan interaktif melalui permainan game, komunikasi langsung dengan penonton, serta pembentukan komunitas digital yang aktif. Dalam perspektif Philip M. Napoli, isi media tidak hanya dilihat dari pesan yang disampaikan, tetapi juga bagaimana media mampu membangun keterlibatan audiens dan menciptakan pengaruh sosial di ruang digital. Lalu ini untuk tema utama program ada hiburan berbasis live stream gaming, yang kedua ada interaksi langsung dengan penonton, yang ketiga ada konten santai, spontan, dan humoris. Untuk nilai hiburannya, yang pertama ada memberikan hiburan bagi audiens, yang kedua ada mengenalkan berbagai jenis game, yang ketiga melatih strategi dan problem solving, yang keempat memberikan informasi tren dunia gaming. Untuk representasi sosial dan budaya, yang pertama ada budaya digital anak muda, yang kedua ada menggunakan bahasa sehari-hari dan yang relatable, yang ketiga ada membentuk komunitas online yang aktif. Lalu untuk etika penyiaran, yang pertama ada umumnya menjaga norma dan etika, yang kedua menghindari ujaran kebencian, yang ketiga risiko muncul ucapan spontan saat live stream, lalu yang selanjutnya ada bahasa dan gaya komunikasi. Yang pertama, santai, humoris, dan ekspresif. Yang kedua, interaktif melalui live chat. Yang ketiga, membuat audiens merasa dekat dengan kreator. Lalu yang terakhir ada potensi dampak sosial. Konten live stream Windah Basudara
berdampak positif karena menjadi hiburan, membangun komunitas digital, dan menciptakan interaksi sosial antara kreator dengan audiens. Selain itu, konten gaming juga membuat anak muda lebih dekat dengan perkembangan dunia digital dan industri kreatif. Namun, terdapat dampak negatif seperti potensi kecanduan menonton live stream, penggunaan bahasa yang dapat ditiru audiens muda, serta meningkatnya konsumsi media digital yang bisa em, memen- mempengaruhi produktivitas sehari-hari. Lalu selanjutnya ada pertanyaan panduan. Yang pertama ada, apakah konten memenuhi fungsi media? Ya, karena live stream Windah Basudara tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media informasi dan interaksi sosial digital. Melalui fitur live chat, audiens dapat berpartisipasi secara langsung sehingga tercipta komunikasi dua arah antara kreator dan penonton. Lalu pertanyaan selanjutnya, adakah unsur sensasionalisme? Terdapat unsur sensasionalisme dalam bentuk reaksi berlebihan, ekspresi emosional, atau judul livestream yang dibuat menarik perhatian audiens. Namun, unsur tersebut lebih digunakan untuk meningkatkan daya tarik hiburan dan engagement penonton. Lalu, bagaimana program membentuk opini publik? Program ini membentuk pandangan bahwa gaming merupakan bagian dari hiburan modern dan budaya digital anak muda. Selain itu, interaksi yang dekat antara Winda dan audiens membuat penonton lebih melihat kreator digital sebagai fitur yang relatable dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kritik dan evaluasi program. Program live stream Windah Basudara memiliki keunggulan karena mampu membangun interaksi aktif antara kreator dan audiens melalui fitur live chat, donasi, serta respon langsung saat siaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan pandangan Philip M. Napoli bahwa audiens media digital bersifat partisipatif dan ikut membentuk isi media. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi. Yang pertama, ada ketergantungan pada engagement. Konten cenderung menyesuaikan respons audiens sehingga berpotensi mengurangi konsistensi isi program. Yang kedua, ada resiko kecanduan konsumsi media. Intensitas menonton live stream dalam waktu lama dapat mempengaruhi produktivitas terutama pada audiens muda. Yang ketiga ada bahasa spontan saat siaran langsung. Meskipun umumnya menjaga etika, terdapat kemungkinan muncul ucapan spontan yang dapat ditiru penonton muda. Yang keempat, ada unsur sensasionalisme, yaitu reaksi berlebihan atau judul yang menarik perhatian dapat meningkatkan engagement, tetapi berpotensi menggeser fokus dari kualitas konten menuju pencarian popularitas. Selanjutnya ada contoh-contoh capture dari live stream Windah Basudara, mengapa live streamnya perlu dikritisi. Ini juga salah satu kontra yang disebabkan oleh live stream Windah Basudara. Dan kesimpulannya, live stream Gaming Winda Basudara menunjukkan bahwa media digital tidak lagi bersifat satu arah, melainkan interaktif dan melibatkan audiens secara aktif. Berdasarkan perspektif Philip M. Napoli, penonton tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga ikut mempengaruhi jalannya konten melalui interaksi selama siaran berlangsung. Konten live stream ini berfungsi sebagai sarana hiburan, informasi, serta pembentukan komunitas digital. Dampak positifnya terlihat pada terciptanya kedekatan antara kreator dan audiens, meningkatnya interaksi sosial, serta berkembangnya budaya digital di kalangan anak muda. Di sisi lain, terdapat dampak negatif seperti potensi kecanduan media, pengaruh bahasa yang digunakan kreator, dan memungkinkan munculnya sensasionalisme dalam konten. Dengan demikian, live stream gaming dapat menjadi media yang bernilai positif apabila tetap memperhatikan etika penyiaran, tanggung jawab sosial, dan kualitas interaksi dengan audiens.
Oke, mungkin segitu aja dari kelompok 5. Terima kasih yang sudah mendengarkan.